Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah malaikat Israel menangis, tertawa, dan merasa kaget saat mencabut nyawa manusia. Kematian merupakan rahasia ilahi dan tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Tidak dapat dipastikan tibanya kapan, penyebabnya pun terkadang adalah suatu yang tidak terduga sebelumnya. Teguhkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Bahkan ada orang yang awalnya sehat, semenit kemudian bisa meninggal. Bagi umat Islam, kita setidaknya wajib mengetahui 10 malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah malaikat Israel. Tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia jika sudah tiba waktunya. Ketika menjalankan tugasnya, malaikat maut tidak akan mengundur-undur dan tidak memaju-majukannya. Semuanya sesuai dengan masa dan tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tahukah kamu bahwa ada satu tentang kisah malaikat maut yang menjalankan tugasnya saat mencabut nyawa sambil menangis dan juga tertawa? Malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat, senantiasa menjalankan tugas dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim. Di dalam kitab Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir terkemuka di kalangan ahli sunnah wal jamaah, menjelaskan salah satu kisah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ajal yang telah membuat Israel, sang malaikat maut, menangis dan tertawa saat mencabut nyawa. Dalam kisah tersebut terdapat dialog Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam?" Malaikat pun menjawab, "Aku pernah menangis, tertawa, dan kaget ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang. Aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu, dia sudah kucabut nyawanya." Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, "Apa yang membuat kamu menangis?" Maka malaikat menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seseorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi tersebut, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Lalu apa yang membuatmu terkejut dan kaget?" Malaikat pun menjawab, "Aku terkejut dan kaget saat hendak mencabut nyawa salah seorang ulama engkau. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya tersebut semakin menyilaukanku, seolah-olah cahaya tersebut ingin mengusirku. Kemudian kucabutlah nyawanya beserta cahaya tersebut. Aku tidak tahu, ya Allah, sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di tengah gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya sendirian. Marilah kita bertobat kepada Allah Ta'ala
karena kematian akan datang kepada kita. Namun waktulah yang belum kita ketahui kapan ajal akan datang kepada kita. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubat kita menunggu ajal. Ajal tidak akan menunggu kita bertaubat, tetapi dengan bertaubatlah kita menunggu ajal kita. Semoga Allah memberikan kepada kita taubatan nasuha dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukmin dan yang taat kepada Allah, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.